Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Oktani Belas Ramadan dari SI 24C. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal dari konversi dan dekonversi. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Ini ada soal konversi dulu ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada inputnya itu U, B, E, B, E, P, E, P, E gitu ya. Ini berupa rumus ketika nanti kita akan mengerjakan ini, patokannya ini gitu. Dan di sampingnya ini ada keterangan cara pengerjaannya juga, yaitu algoritma konversi LZW. Itu nomor satu inisial kamus, nomor dua itu P sama dengan karakter pertama dalam stream karakter. Jadi cara pengerjaannya gini teman-teman ya, di input sama dengan P ini, P nya ini itu adalah karakter pertama dalam stream karakter gitu. Karakter pertama dalam stream karakter itu apa sih gitu. Kalau di berdasar di input ini tuh karakter pertamanya adalah U. Jadi kita langsung masukin aja U di input P ini. U. Lalu yang kedua ini ada NXCH sama dengan C. Lalu kita baca lagi ke kanan ya. Teman-teman, nomor 3 itu C sama dengan karakter berikutnya dalam stream karakter. Karakter berikutnya dari stream karakter yang pertama tadi kita masukkan gitu. Karakter berikutnya apa sih gitu kan. Samping U, samping kanan U itu ada B. Jadi karakter berikutnya adalah B. Jadi otomatis kita masukkan aja B di di C ini. Terus output index. Output index itu mencangkup pada ini rumus yang tadi ini. Output dari indeks U yang pertama ini ya teman-teman ya. Itu berapa? Disitu U itu adalah indeksnya 21 ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masukin U sama dengan 21 sebagai indeksnya. Terus itu dictionary. Nah, di sini UB itu apakah sudah ada dalam rumus? Jika belum ada berarti kita lihat ke sebelah kanan atas itu ada. Jadi jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27 setelah Z gitu kan. Berarti UB kan setelah Z ya teman-teman ya. Otomatis UB-nya ini adalah UB sama dengan 27 gitu. Kita blok aja, kita ganti warnanya supaya tidak nyaru sebagai tanda kita udah ngerjain ya. Lalu masukkanlah di sini di string ini UB gitu. Kenapa bisa dapat UB gini? Kita lihat nomor 4 ya teman-teman. Jika string P plus C terdapat dalam kamus, maka P sama dengan P plus C. Else, cetak indeks string P tambahkan string P plus C dalam kamus dan berikan indeks berikutnya P dengan C gitu. Jadi yang tadi ya sesuai yang tadi, karena UB-nya ini ada 27, maka di sini kita masukin aja indeks di sini UB 27. Nah, habis itu kita lanjut ke sebelahnya. P itu kita lanjut ke bawah ya. Tadi U udah, berarti geser dia ya teman-teman. Jadi P sebagai karakter pertamanya, P sebagai karakter pertamanya, berikutnya berarti B ya. B ini tadi yang dari di C jadi turun ke P. Lalu geser samping B itu ada E, maka E ditaruh di kolom C gitu. Lalu indeks dari B ini apa sih gitu kan, angkanya apa, kita lihat aja yang di atas ya teman. Sesuai di rumus itu B sama dengan 2, berarti indeks B itu adalah 2. Apakah BE ada di dalam rumus? Tentu tidak kan teman-teman. Berarti kita tinggal tambahin di sini B sama dengan, lanjut dari indeks sebelumnya gitu ya teman-teman. String sebelumnya itu ada UB, UB sama dengan 27, berarti kita tinggal tambahin aja. Habis 27 adalah 28, seperti itu. Jadi kita tinggal masukin di stringnya BE dan indeksnya 28. Lalu lanjut E-nya ini kita turun ke kolom P, dan di samping E itu ada B, maka B-nya kita taruh di kolom C. Indeks E itu sama dengan 5, berarti kita masukin aja di sini 5 sebagai indeks C-nya, E-nya gitu kan. Lalu EB apakah udah ada dalam rumus gitu teman-teman ya? Indeksnya apakah udah ketemu gitu?
kan belum ya, jadi tinggal kita tambahin aja. EB sama dengan 29. Lanjutin yang tadi BE kan 28, berarti EB nya 29. Ini kita tinggal tulis EB terus indeksnya 29 gitu. Lanjut setelah itu kan ada BE, B nya turun, terus samping B itu ada E. Nah, untuk case kayak gini kan BE kan sudah ada dalam rumus, berarti kita nggak perlu isi lagi ya teman-teman. Dari output index add to dictionary-nya juga kita nggak perlu isi lagi, dia kita tinggal blok, kita ganti warna merah. Sesimpel itu guys. Karena tadi BE nya sudah ada di dalam rumus, kita nggak perlu masukin indeks-indeksnya lagi, dia otomatis dua huruf tersebut turun ke bawah gitu teman-teman ya, ke kolom P sebagai input. Di BE turun, samping BE itu ada apa sih gitu kan, ada huruf P lalu P, samping huruf BE ada huruf P, jadi P nya ini turun ke kolom C gitu. Indeks BE, nah ini BE tadi indeksnya berapa teman-teman, 28 kan, jadi kita tinggal masukinnya 28 di sini. Terus stringnya yaitu adalah P plus C gitu kan, itu rumus stringnya, dia tinggal masukin di sini adalah BEP. Apakah BEP sudah ada dalam rumus gitu kan teman-teman? Belum ya, maka tinggal ditulis saja di sini BEP sama dengan 30. Melanjutkan yang EB tadi, indeks B 30. Lagi sibuk nggak? Gantiin lampu bentar. Lagi bikin video mah. Oh lagi. Jadi tadi kan P ya terakhir di kolom C, jadi setelah itu P nya turun, jadi di kolom P sebagai input, samping P itu ada E. Nah si E ini turun juga ke kolom C. Oke. Nah sini indeks P itu ada nggak sih teman-teman di dalam rumus? Ada ya, ini P itu sama dengan 16, jadi kita tinggal tulis saja 16 di sini. Lalu stringnya P plus C, berarti PE. Apakah PE sudah ada? Belum ya, jadi kita tinggal tulis aja PE sama dengan 31. Oke. Gitu teman-teman ya caranya. Lanjut untuk selanjutnya E turun, samping E adalah P. Oke, kita blok dulu, sampingnya adalah P, kita tulis P. Indeks E itu adalah 5, jadi kita langsung saja 5 di sini. Lalu kita tulis EP. Oke, EP. Lalu kita masukin EP sama dengan berapa tadi teman-teman? 3, 2 berarti ya. Melanjutkan dari PE tadi. Berarti ini tinggal kita tulis 3, 2. Oke. Lanjut selanjutnya itu ada PE. P nya turun, sampingnya adalah E. Ini kan sama ya teman-teman ya. P sama ini kan udah ada, jadi kita nggak perlu repot-repot, tinggal kita blok aja, lalu kita beri warna merah gitu. Lalu selanjutnya berarti PE kan ini udah kelar ya teman-teman. If not EOF then go to else syntax in the P string P stop aja. Karena ini udah nggak ada lagi ya teman-teman, ini udah mentok gitu kan. Lalu kita tinggal ketik aja EOF di sini. Lalu terakhir indeks dari PE berapa sih gitu kan? Indeks dari PE 31, berarti di sini PE 31. Nah udah gini doang teman-teman ya. Habis itu tinggal kita cantumin di output. Jadi ini adalah sebagai hasilnya yang kita cari selama ini hasilnya ya teman-teman, hasil warna biru deh kan ini gitu kan. Nah kita tinggal tulis aja, kita cantumin aja. Di sini kan ada 21, terus ada 5, ada 2 dulu, 2, kemudian 5, kemudian 28, terus 16, dan ada 5 dan 31. Itu teman-teman, itu cara untuk mengerjakan soal dari konversi. Nah fungsinya output ini buat apa sih gitu kan? Output ini berguna untuk nanti kita rumus untuk kita mengerjakan dekompresinya gitu kan. Jadi ini kita berkesinambungan sebenarnya antara dekompresi dan konversi.
gitu. Itu untuk penjelasan dari konversi segitu aja dulu. Kita lanjut ke dekonversi. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu dekonversi. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tahap konversi. Jadi konversi dan dekonversi ini masih berkesinambungan. Jadi kita akan lanjut gitu kan untuk dekonversi. Ya seperti ini jadi hasil tadi yang dikonversi. Akan ada 21, 25, 28, 16, 5, 31 gitu. Dan ini ada sebagian cara kerjanya atau langkah-langkahnya untuk memandu kita nantinya. Langsung aja kita mulai, karena di sini PW-nya, PW stringnya kan belum ada karena baru mulai. Kita tulis aja di sini 0 gitu. Lalu indeks awal. Nah ini indeks cewek input cewek sama dengan input pertama. Berarti input pertama di sini maksudnya yang mana? Ya betul, yang paling kiri ya teman-teman, ini yang angkanya 21. Kita tandain, kita masukin 21. Nah, untuk string 21 sendiri itu menandakan huruf apa? Kita bisa lihat di sini. Di sini menandakan huruf U ya teman-teman untuk cewek stringnya. Jadi kita tulis saja di sini langsung stringnya U. Ya. Nah untuk PC output index stringnya ya kita untuk C-nya kita tulis saja. Ya untuk C-nya kita samakan dengan stringnya ya, karena emang tipe anjay. Nah ini U, dan outputnya juga kita samain U. Oke lanjut, berarti ini untuk file stringnya kita udah ketemu ya teman-teman. Ini sebenarnya langkah-langkah cara kerjanya ini sama kurang lebih dengan yang konversi, cuman ya bedanya di sini ada PW string dan si cewek ini. Dan hanya di situ, dan bedanya juga kalau yang konversi itu dari alfabet ke angka, sedangkan dekonversi itu dari angka ke alfabet. Jadi untuk U-nya kita turunin. Ya, U. Lalu untuk cewek indeksnya kan input pertama, berarti ini digeser dari 21 ke 2. Kita ini dulu, blok dulu. Oke, ini 2. Lalu string 2 itu sama dengan apa sih? Nih, 2 itu sama dengan B, guys. Jadi kita tulis B aja di sini, guys ya. Untuk P-nya berarti kita ini ngikutin PW string. P itu U, dan C-nya itu B, outputnya B. Oke, untuk add to dictionary-nya ini sama kayak sebelumnya, berarti ini UB. Nah UB kayak rumah sebelumnya juga ya teman-teman. Jadi ketika tidak ada di sini berarti kita mulai dari angka 27. Jadi langsung saja, berarti ini UB ini sama dengan 27. Dan kita masukin indeks di sini 27. Lalu langkah selanjutnya di string cewek string yang ini kita turun ke sini B. Lalu kita geser dari 2 ke 5 berarti ya teman-teman. Kita blok dulu 5-nya. Ini 5. String berikutnya 5 sama dengan berapa? Sama dengan apa? E ya teman-teman. Kita tinggal tulis aja E di sini, cuy. Lalu seperti biasa B di sini, B di sini E. Outputnya juga E. Lalu di sini B E berarti. B apakah ada? Tentu saja tidak ada ya. Jadi melanjutkan yang tadi, berarti habis 27 28, lalu kita cantumkan di sini di indeksnya yaitu 28. Lakukan langkah seperti sebelumnya. Ini E turun ke sini. Selanjutnya 28 ini sama dengan BE anjay, salah. Terus ini E, ini BE, ini BE, dan ini EB berarti ya. EB apa ada? Tentu saja tidak ada ya saudara-saudara. Jadi kita tambahin aja guys ya. Jadi 29 tulis aja di sini 29 di indeksnya. Lalu ulangi langkah-langkah seperti tadi. Lanjut ke samping 16. Sini 16. Berarti 16 mana? 16 itu apa? P. Siap P. Itu saya P. Di sini nih B, E ini P. Ini berarti P. Lalu BEP tentu aja nggak ada, jadi BEP sama dengan 30. Ya udah kita tinggal masukin lagi aja ke indeksnya.
gitu. Terus sebenarnya ini langkahnya seperti saya bilang tadi, ini langkahnya sama seperti yang konversi untuk dekompresi, cuma bedanya di dekompresi itu ada PW string dan cewek ini gitu. Langkahnya sama aja, kita tinggal turunin saja. Kenapa PW string coy? P aja, P aja. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. P. Nah, naik 5 berarti sekarang. Lalu 5 tuh mau manifestasi apa? Berarti ini P, ini 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 PE, anjay. PE sama dengan 31. 31. Terakhir 31. Berarti turun di sini. Lalu indeks 31. 31 manifestasi apa? Ini PE. Lalu ini ini PE, ini PE. Berarti ini EP. Berarti 32. EP sama dengan 32. Oke. Berarti selanjutnya karena ini sudah selesai, indeksnya sudah tidak ada, sudah full gitu ya. Dan ini sebenarnya hasilnya ya, teman-teman. Ini adalah hasilnya, kita ganti warnanya dulu. Mana? Ini adalah hasilnya. Bentar. Karena yang di sini udah selesai, berarti kita tinggal tulis EOF sama aja kayak yang di sini. Tuh, EOF juga sama. Lalu kita tulis di sini, ini yang kita tulis di sininya. Jadi ada U, ada B, ada I, ada BE, ada P, ada E, ada PE. Nah ya, ini adalah anjir kata gue. Jadi ini adalah hasilnya teman-teman. Lalu kita samain sama dekompresi ini, apakah sama atau tidak. Kita samain. U B E B P E P E. Oke. Jadi hasil jadi hasilnya adalah sama ya guys ya. Berarti ini sudah betul ya, kalau sudah benar, sudah sama berarti sudah betul kita mengerjakannya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman, tutorial pengerjaan untuk soal konversi dan dekonversi. Mungkin jika ada salah kata atau kurang jelas penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paris, saya pamit. Let's go.